pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Masih semangat terus karena kita masih membahas polemik legalisasi ganja. Kita lihat dulu tayangan berikutnya pemirsa mengenai ganja dan hukum di Indonesia itu seperti apa. Sahabat semangat, penghapusan ganja dari kategori obat paling berbahaya atas rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia untuk keperluan medis menjadi pintu masuk bagi penelitian ganja untuk keperluan medis di seluruh dunia. Namun di Indonesia, berbagai perangkat undang-undang tentang narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan 1. Ini berarti ganja sangat terlarang, bahkan untuk tujuan medis sekalipun. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang sangat mengakibatkan ketergantungan. Adiktif inilah yang mengakibatkan narkotika golongan ini sangat berbahaya. Meski pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memperbolehkan narkotika golongan 1 digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, syaratnya adalah harus melewati rekomendasi dari BPOM dan mendapat persetujuan menteri, serta menggunakannya dalam jumlah yang sangat terbatas. Dilansir dari laman vice.com melalui epos Digi bahwa ada lebih dari 400 zat kimia yang terkandung dalam ganja, dengan 2 zat aktif berupa tetrahydrocannabinol atau THC dan cannabidiol atau CBD. Kandungan THC pada ganja menjadi biang keladi mengapa ganja masuk dalam kategori narkotika golongan 1. Tetrahydrocannabinol selain mengakibatkan kecanduan juga menjadi biang atas berbagai macam penyakit, mulai dari kerusakan otak, hancurnya paru-paru, mengganggu sistem pencernaan, mengeroposkan tulang dan gigi, mengganggu kinerja jantung, menjadi pencetus kanker, menyebabkan kemandulan, hingga mempengaruhi DNA pemakainya. Namun sahabat semangat, tidak dipungkiri bahwa ganja walaupun secara tidak langsung namun juga memiliki banyak manfaat medis. Cannabidiol, zat aktif pada ganja yang tidak mengakibatkan kecanduan, berfungsi untuk mengatur konsentrasi, merendahkan sakit, meningkatkan nafsu makan, mengatur gerak tubuh, dan membuat alat indera lebih peka. Masih ingatkah sahabat semangat kepada sosok Fidelis Ari Sudarwoto, seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang memiliki kisah pilu terkait ganja yang dijadikan obat? Dia meramu ganja untuk istrinya yang didiagnosis mengidap siringomiela atau penyakit sumsum tulang belakang. Kasus 2017 silam tersebut diharapkan dapat mendorong jalan penelitian menuju legalisasi ganja untuk tujuan medis harus terbuka lebih lebar. Kita tentu sepakat bahwa efek negatif dari zat yang terkandung dalam ganja harus dihindari. Namun, karunia alam tentu harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kualitas hidup lebih baik. Jika beberapa negara ASEAN sudah memberi tanda positif pada legalisasi ganja untuk dunia medis, apakah Indonesia juga akan mengambil langkah yang sama? Baik, apa dasar pelarangan ganja di Indonesia? Kita tanyakan kepada Pak Dea Rinova selaku Kepala BNNK Karawang. Pak Dea, bagaimana? Apa dasar hukum pelarangan ganja di Indonesia, Pak Dea? Ya, kalau regulasi atau hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas ganja itu narkotika, khususnya jenis ganja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Gitu. Nah, kalau untuk lebih detail lagi bahwa narkotika jenis ganja ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan. Nah, ini diatur dalam pasal 8 gitu, tidak untuk kepentingan kesehatan. Nah, jikalau memang ingin dilakukan penelitian, jadi pasal 8 ayat 1 itu memang tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan. Tapi bisa dapat dilakukan penelitian ganja itu bukan untuk kepentingan kesehatan, tapi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau mungkin kebutuhan untuk reagensia dan lain sebagainya. Itu boleh diperlukan gitu. Nah, pasal 8 ini ayat 1 yang tidak dimungkinkan untuk kepentingan kesehatan ini sudah selaras dengan Single Convention yang schedule 4 bahwa kanabis dan kanabis resin ini tidak untuk kepentingan kesehatan gitu, sehingga Indonesia, pemerintah Republik Indonesia konsisten dengan apa yang diatur dalam Single Convention 1961. Jadi itu kita terapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika gitu. Dan selain pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, pada sanksi hukumnya juga itu diatur juga dalam pasal 111 gitu. Barang siapa yang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1
dalam bentuk tanaman. Nah, tanaman ini kan ganja. Nah, itu jelas ada sanksi pidananya. Ya, bisa 4 sampai 12 tahun, ada 5 sampai 12 tahun, bahkan kalau lebih dari 5 gram atau bisa lebih dari melebihi 1 batang ganja dan bisa pengedar, itu ada hukuman pidana matinya. Gitu. Jadi memang di hukum positif kita itu sudah diatur semuanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kita berandai-andai Pak Dea, jika upaya legalisasi ganja ini terus diupayakan nih, terus dilakukan, bagaimana dampaknya terhadap kalangan muda di Indonesia? Tolong berikan gambaran Pak Dea. Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan di mana-mana, itu seakan-akan PBB melegalkan ganja. Nah, padahal ini bukan masalah ganjanya, bisa untuk kepentingan kesehatan, gitu. Tapi anak-anak muda milenial, bahkan di wilayah Kabupaten Karawang ini ada beberapa kawan-kawan milenial, baik itu di tingkat pendidikan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, itu sudah membahas hal-hal tentang legalisasi ganja untuk kepentingan medis, dan banyaknya memang mereka pada setuju dan itu sudah terbrainwash. Padahal mereka tidak tahu bahwa ganja yang di Indonesia itu kandungan cannabidiolnya sedikit dan kandungan THC-nya besar, 12% ke atas, yang kalau menghisap itu sudah langsung merusak susunan saraf pusat pada otak. Tapi Pak Dea, tadi Pak Budi sempat berbicara soal yang namanya penelitian di Indonesia ini. Mau penelitian saja susah begitu, karena regulasi di Indonesia ini mengatur lebih condong ke pelarangan begitu. Bagaimana Pak Dea? Ya, jadi begini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu sudah dijelaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan penelitian untuk narkotika golongan 1. Dalam membentuk undang-undang, dari undang-undang yang lama tahun 76 sampai Undang-Undang Nomor 22 tahun 97 sampai sekarang di amandemen Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Tidak hanya ada BNN, di situ ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada Kementerian Kesehatan, Badan POM, atau stakeholder instansi terkait lainnya, kementerian lembaga. Maka dari itu, di situ disetujui bahwa narkotika golongan 1 itu tidak untuk dilakukan penelitian untuk kepentingan kesehatan. Ya, kalau misalnya memang untuk dilakukan penelitian, yang tadi saya sampaikan, itu hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu pun juga harus izin dari Menteri Kesehatan. Ya, yang namanya kandungan fitokimia dari ganja ini pemirsa ya, ada tetrahydrocannabinol atau THC, kita juga menyebutnya dengan cannabinoid. Saya mau tanya ke Pak Budi. Pak Budi, saya masih penasaran apakah unsur-unsur tersebut tidak bisa didapatkan dari tanaman lain, Pak? Yang namanya tanaman untuk medis ini kan begitu banyak di dunia ini, Pak. Apakah bisa digantikan? Ya, mungkin tadi pada dasarnya kan kita ada pendekatan kemotaksonomi ya, Melita. Jadi kita bisa memprediksi kandungan senyawa yang mirip dari kerabat-kerabat takson yang dekat begitu. Itu kita duga mungkin secara kualitatif kandungannya ada, tetapi mungkin tadi akan berbeda-beda kuantitatifnya ya. Seperti mungkin tadi saya bilang marga kanabis ini karena sama-sama kanabase dekat dengan humilis. Kemudian sekarang bahkan dimasukkan ada 8 general lagi dari seltidase yang mungkin juga memiliki kandungan-kandungan yang mirip ya. Walaupun tadi belum ya kita perlukan penelitian itu untuk mengetahui apakah ada kesamaan atau tidak kesamaan. Walaupun sebenarnya di kelompok-kelompok tanaman ada yang tadi memang ada kategori tanaman halusinogen, narkotika plain gitu ya, termasuk yang umum di kita misalnya ada kecubung, itu juga kan sebenarnya memiliki komponen-komponen juga yang bersifat seperti itu ya, tapi mungkin kadarnya tidak sebanyak kadar yang ada di tanaman cannabis sativa tadi seperti itu. Saya mau ke Pak Dea lagi. Pak Dea, apa upaya yang dilakukan oleh BNNK khususnya Karawang nih dalam mengklarifikasi ya soal legalisasi ganja yang digadang-gadang dari PBB ini? Orang masyarakat nih menganggapnya ganja ini sudah diperbolehkan begitu. Bagaimana, apa upaya yang dilakukan BNNK Karawang? Ya, jelas strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang khususnya itu memang strategi yang kita gunakan itu dengan ada 2.
itu ada supply reduction dan demand reduction. Ya, kalau untuk yang supply-nya itu untuk memutus jaringan sindikat narkotika internasional. Tapi untuk yang demand reduction-nya, nah inilah strategi ini yang kita gunakan. Karena apa? Di dalam strategi demand reduction ini, di situ BNN di situ melaksanakan penyebarluasan informasi melalui program pencegahan. Di situ ada komunikasi, informasi, edukasi. Jadi kita menyebarluaskan informasi melalui media elektronik dan non elektronik. Mungkin kita tatap muka secara konvensional dengan masyarakat di Karawang gitu untuk mengedukasi bahwa narkotika jenis ganja ini bukan untuk kepentingan kesehatan gitu ya. Terus ada bahaya-bahaya new psychoactive substances atau narkotika jenis baru yang lainnya gitu. Nah, ketika nanti ada yang menggunakan narkotika baik itu jenis ganja, heroin, kokain, sabu inex, ekstasi dan lain sebagainya, itu kita lakukan rehabilitasi. Baik, Pak Dea, terakhir kesimpulannya, akankah Indonesia akan terus berpegang kepada Konvensi 1961 itu, Pak? Kita tetap pada aturan yang dibuat pada Simbol Konvensi 1961. Schedule 1 itu masih dilarang, ganja itu masih dilarang. Jadi di Indonesia tetap ganja itu masih dilarang, dan pasal 8 juga untuk kepentingan medis pun kita masih tetap berpegangan bahwa ganja itu tidak bisa untuk kepentingan medis, karena memang di sana itu disamaratakan, Mbak, gitu. Ketika penelitian melakukan riset, yang dilakukan riset itu mungkin cannabis sativa atau indica yang di luar negeri, dan itu disamaratakan, gitu. Sehingga di Indonesia itu sebenarnya tidak bisa, karena sativa di sini kandungannya 12% ke atas. Ya, jadi Profesor Dadang Hawari pun juga tidak merekomendasikan. Bahkan Profesor yang dari UI, saya lupa ini, itu mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia meskipun negara PBB, ya saya ulangi, Profesor Hikmahanto itu dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, guru besar, bahwa menyampaikan sebagai negara anggota PBB ya tidak perlu meratifikasi apa yang dikeluarkan oleh PBB, tapi negara Indonesia juga Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa kita tetap apa yang diatur dari ketentuan PBB kita ikuti, tapi apa yang disampaikan tadi bahwa kedudukan Indonesia tetap bahwa ganja itu dilarang dan tidak untuk kepentingan medis. Baik, terima kasih Pak Dea Rinova selaku Kepala BNNK Karawang, dan juga Pak Budi Irawan selaku akademisi dan juga ahli taksonomi tumbuhan dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas pencerahannya. Dan pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Alhamdulillah ya, kita jadi semakin mendapat banyak ilmu, dan yang namanya isu legalisasi ganja ini ternyata tidak bisa disamaratakan di seluruh dunia ya. Masing-masing negara punya spesies kanabis atau ganja yang berbeda-beda, dan di Indonesia diatur tetap oleh hukum yang berkedaulatan. Kita harus patuh ya. Dan pemirsa, saya Dita Rusmadi pamit dulu, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode yang lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hijab by Asti yang sudah mempercantik tampilan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.